siang, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai faktor-faktor yang meningkatkan engagement rate pada influencer Bigmo. Topik ini kami angkat karena dalam dunia digital marketing saat ini, engagement rate menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan beberapa efektif atau seberapa efektif seorang influencer dalam membangun interaksi dengan audiensnya. Melalui analisis ini, kami berupaya memahami faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan tersebut. Tepatnya, kami lebih berfokus memahami seberapa berdampaknya faktor interaksi dan juga karakteristik audiens dari influencer terhadap engagement rate influencer Bigmo. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan masalah yang diambil dalam penelitian kami, yakni yang berjudul analisis faktor yang meningkatkan engagement rate influencer Bigmo. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai media promosi digital, di mana influencer kini memegang peran besar dalam membentuk persepsi dan keputusan konsumen. Namun, meskipun banyak influencer yang memiliki jutaan pengikut, tidak semuanya tuh berhasil mendapatkan tingkat interaksi yang tinggi dari audiensnya. Nah, disinilah kami tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya mempengaruhi tingkat engagement tersebut, khususnya pada influencer bernama Bigmo yang aktif di dua platform besar, yaitu TikTok dan YouTube. Dalam konteks pemasaran digital, engagement rate menjadi indikator penting untuk mengukur seberapa efektif sebuah konten dalam menarik perhatian dan menggerakkan audiens untuk berinteraksi baik melalui likes, komen, shares maupun views. Namun, tingkat engagement ini tidak selalu sebanding dengan jumlah pengikut. Ada yang influencer dengan jutaan pengikut tapi interaksinya rendah, sementara ada juga yang jumlah pengikutnya sedikit tetapi interaksinya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama keberhasilan sebuah konten tidak hanya terletak pada popularitas, namun juga pada kualitas dan karakteristik konten yang sedang diproduksinya. Di sini Bigmo menjadi contoh menarik karena ia aktif di dua platform yang memang memiliki karakteristik audiens yang berbeda. TikTok dengan konten video yang pendek, cepat dan spontan, serta YouTube dengan format yang lebih panjang dan informatif. Perbedaan karakteristik platform ini memungkinkan terjadinya variasi engagement rate antar konten yang diunggah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang paling mempengaruhi tingkat engagement rate pada konten yang diunggah oleh Bigmo di TikTok dan YouTube. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik atau pola konten yang cenderung menghasilkan engagement tinggi dibandingkan konten yang interaksinya rendah. Ketiga, bagaimana cara mengelompokkan konten Bigmo berdasarkan kesamaan karakteristiknya agar kita bisa melihat dengan lebih jelas pola hubungan antara jenis konten dan respon audiens. Dan dari ketiga pertanyaan itu, kami berharap bisa memahami tidak hanya seberapa besar interaksi yang terjadi, tapi juga mengapa interaksi itu bisa tinggi pada konten-konten tertentu. Dan untuk menjawab permasalahan tadi, di sini kami menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Di sini kami akan menggabungkan dari dua pendekatan tadi. Nah, di sini pendekatan supervised learning digunakan untuk mengukur dan memprediksi engagement rate berdasarkan variabel-variabel seperti views, like, comment, dan shares. Dan dalam tahap ini, kami menggunakan algoritma KNN untuk melihat pola hubungan antara variabel tersebut dan menentukan konten yang berpotensi memiliki engagement tinggi. Sementara itu, pendekatan unsupervised learning digunakan untuk mengelompokkan jenis konten berdasarkan kesamaan karakteristik. Misalnya, seperti gaya video, durasi, atau tingkat interaksi gitu. Jadi, kita akan melalui proses clustering gitu. Nah, nanti dari kombinasi kedua pendekatan ini membantu kami dalam menganalisis data dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kuantitatif, yakni berapa tinggi engagementnya, dan juga dari sisi kualitatif, seperti kayak apa sih kontennya begitu. Dan melalui penelitian ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi nyata, baik secara akademis maupun secara praktis,
Hasilnya juga dapat menjadi referensi bagi brand lain dalam menentukan strategi kolaborasi yang lebih tepat dengan influencer serta membantu meningkatkan efektivitas kampanye digital mereka. Jadi, secara keseluruhan, inti dari masalah yang kami teliti bukan sekedar pada jumlah pengikut atau banyaknya views, tetapi juga kemampuan konten dalam membangun keterlibatan yang nyata dan berkelanjutan dengan audiens. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fajr Fikar. NIM saya F0430040. Di sini saya akan menjelaskan bagian tahap data crawling yang dimana akan kami gunakan untuk keperluan analisis influencer, engagement rate, influencer big mode. Oke, untuk codingan yang kita gunakan di sini, kita menggunakan codingan yang dikirim atau berupa template dari grup matkul saat itu. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa bagiannya berupa fungsi dari codingan atau kode tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Di bagian pertama codingan ini ada from Google Colab dan import Drive ini. Di bagian ini pokoknya fungsinya ini untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive supaya file hasil pengambilan data itu bisa tersimpan dan mudah diakses kembali. Dan di sini juga kita harus menginput Twitter token yang dimana Twitter token itu seperti kunci akses yang memungkinkan kita agar bisa mengambil data langsung dari Twitter tanpa harus login manual. Lalu lanjut ke bagian sini, import required Python package. Kurang lebih di bagian sini itu codingannya itu berfungsi untuk mengelola atau mengolah dan membaca data hasil crawling dengan menggunakan dua sistem yaitu Pandas dan Node.js yang sudah terinstall. Lalu di sini ada output kode jika codingan ini di running. Dan di bagian bawahnya ini ada bagian inti dari crawling yang dimana di bagian sini tweet harvest yang digunakan tadi ini untuk mencari dan mengambil tweet itu kita filter agar supaya tweet yang muncul itu memiliki kata kunci Big Mo supaya lebih relevan juga. Dan sini kita juga mengfilter dari waktu juga yang di mana di sini rentang waktunya kita pilih 1 Januari 2024 sampai 24 September 2025 dengan limit data frame itu berupa 100 tweet saja. Lalu di bagian bawahnya ini hasil data crawling tadi itu akan dikonversi menjadi bentuk tabel menggunakan sistem pandas tadi yang di mana di fungsi di hasil tabel ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting berupa tweet, yaitu di bagian full text ini ada tweet-tweet yang memiliki kata kunci Big Mo yang supaya itu juga lebih relevan dengan penelitian kita. Lalu kita juga bisa mendapatkan tanggal tweet ini diposting, retweet count-nya berapa, reply count-nya berapa, dan lain sebagainya. Sorry. Dan di sini itu ada total output dari data crawling ini ada 100 tweet saja. Di sini juga ada beberapa informasi terkait data frame yang kita gunakan. Contohnya di sini ada jumlah tweet dalam data frame itu ada hanya 100 saja. Gitu. Selanjutnya untuk bagian pre-processing akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pre-processing. Jadi pada pre-processing data ini kita memiliki tujuan untuk membersihkan ataupun menyiapkan data teks itu agar bisa diolah lebih lanjut. Terus juga dalam konteks tugas ini kita menggunakan data yang berasal dari hasil crawling data, yaitu mengenai ulasan pengguna ataupun komentar pengguna dari influencer Bigmo. Terus juga sehingga nantinya output yang diharapkan itu tulisan lebih seragam dan juga tidak mengandung simbol ataupun gambar-gambar yang sekiranya tidak penting seperti itu. Terus selanjutnya processing ini juga dilakukan untuk
membuat teks itu lebih terstruktur dan juga untuk siap diolah lebih lanjut. Dan selanjutnya akan ada tahapan-tahapan pada proses processing ini seperti import atau pemuatan library, terus juga ada pemuatan dataset. Jadi nantinya dataset itu kita ambil dari hasil crawling data tadi yang dimana kita masukkan dalam bentuk format CSV. Terus selanjutnya akan ada case folding itu nantinya kita merubah huruf-huruf yang tadi misalkan beragam menjadi huruf yang seragam. Misalkan tadi ada huruf kapital, terus kita seragamkan jadi huruf kecil semua. Contohnya misalkan nasi hui ini misalkan tadinya n-nya besar, terus kita samaratakan jadi nasi hui dari n sampai y itu kecil semua, seperti itu. Terus selanjutnya ada filtering. Jadi di filtering ini kita menghapus karakter selain dari huruf atau angka, misalkan ada simbol ataupun tanda baca lainnya, seperti itu. Terus selanjutnya manfaat. Selanjutnya ada output ataupun output dari processing ini adalah hasil teks itu menjadi lebih seragam. Terus juga dari filtering itu kita bisa mengklasifikasikan teks yang benar-benar teks tanpa adanya simbol, seperti itu. Terus nantinya juga manfaat ini dari processing data juga untuk meningkatkan akurasi dalam penganalisisan. Habis itu juga mengurangi noise seperti tadi simbol ataupun ada logo-logo. Jadi mungkin seperti itu mengenai pre-processing data. Terima kasih. Baik, kemudian setelah melalui tahap pre-processing data, yaitu proses pembersihan data seperti case folding, stop words removal, dan stemming, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi sentimen. Jadi untuk mengetahui apakah komentar yang kami ambil dari Twitter itu bernada positif atau negatif. Pada tahap ini, kami menggunakan salah satu algoritma dalam machine learning, yaitu K-nearest-neighbor atau KNN. KNN ini merupakan algoritma berbasis supervised learning yang bekerja dengan cara mencari sejumlah tetangga terdekat dari sebuah data baru untuk menentukan kelasnya. Artinya, KNN ini tidak membangun model matematis yang kompleks, melainkan mengandalkan jarak antar data dalam ruang fitur untuk melakukan klasifikasi. Dalam kode yang kami gunakan, ini pertama-tama kami membaca dataset hasil pre-processing yang sudah berisi kolom teks komentar dan label sentimen awal. Kemudian teks yang semula berupa kata-kata diubah menjadi bentuk numerik, TF atau TF-ADF Factorizer. TF-ADF atau Term Frequency Inverse Document Frequency ini berfungsi untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen dibandingkan dengan keseluruhan kumpulan dokumen. Jadi hasil dari proses ini berupa vektor numerik yang dapat dipahami oleh algoritma KNN. Kemudian, next slide. Selanjutnya, dataset ini kami bagi menjadi dua bagian, yaitu data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Data latih ini digunakan untuk mengajarkan model KNN ini agar mengenali pola hubungan antara kata-kata yang muncul dan label sentimennya. Sedangkan data uji digunakan untuk mengukur seberapa baik model tersebut bekerja terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, pada tahap ini, model KNN ini dibuat dengan parameter K5, artinya model akan melihat 5 tetangga terdekat saat menentukan apakah suatu komentar ini bersifat positif atau negatif. Kemudian proses pelatihan ini dilakukan dengan perintah KNN Fit atau Extrain Train, lalu dilakukan prediksi menggunakan KNN Predict X-Test. Kemudian hasil prediksi tersebut itu kemudian dievaluasi menggunakan akurasi skor dan klasifikasi report. Metrik ini menunjukkan seberapa akurat model dalam mengklasifikasi komentar dengan benar, serta memberikan gambaran tentang presisi recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Kemudian yang terakhir, hasil klasifikasi ini disimpan ke dalam file baru bernama hasil prediksi yang berisi data komentar beserta label prediksi sentimennya. Nah, secara keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana algoritma KNN ini diterapkan dalam analisis sentimen untuk teks media sosial. Walaupun sederhana, KNN di sini cukup efektif untuk dataset kecil hingga menengah, terutama setelah data melalui tahap pre-processing yang baik. Oke, next slide. Kemudian untuk outputnya, setelah model KNN ini selesai dilatih dan diuji, kami memperoleh hasil evaluasi seperti yang terlihat pada tampilan di atas. Model ini memiliki akurasi sebesar 0,95 atau 95%, yang berarti
Dari seluruh data uji yang digunakan, itu sebanyak 90% komentar itu berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Namun, jika kita melihat lebih dalam melalui laporan klasifikasi, terlihat bahwa model ini bekerja sangat baik pada kelas 0, sedangkan performa pada kelas 2 itu masih rendah. Pada tabel tersebut, kelas 0 dan kelas 2 itu masing-masing memiliki kategori sentimen yang telah didefinisikan sebelumnya. Misalnya, 0 untuk komentar positif dan 2 itu untuk komentar negatif. Kemudian nilai presisi recall dan F1 score untuk kelas 0 sangat tinggi, yaitu mendekati 1, yang menunjukkan bahwa model ini konsisten dan akurat dalam mengenali komentar positif. Sebaliknya, nilai untuk kelas 2 ini adalah 0 di semua metrik, yang menunjukkan bahwa model belum mampu mengenali komentar negatif dengan baik. Jadi hal ini disebabkan oleh jumlah data yang tidak seimbang, di mana data positif ini jauh lebih banyak dibandingkan data negatif. Terlihat dari kolom support yang menunjukkan 19 data positif dan hanya 1 data negatif. Kemudian, meski demikian, nilai akurasi yang tinggi ini tetap menunjukkan bahwa model secara keseluruhan atau secara umum itu mampu mengenali pola teks dengan baik. Namun, untuk mendapatkan output atau hasil yang lebih seimbang antar kelas, langkah berikutnya yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan jumlah data negatif atau menggunakan teknik seperti oversampling agar model yang kami jalankan itu dapat belajar lebih baik terhadap kedua jenis sentimen. Jadi dengan demikian, hasil ini itu memperlihatkan bahwa model KNN ini sudah bekerja dengan baik untuk data yang dominan positif, namun masih perlu penyempurnaan dalam menangani data untuk distribusi yang tidak seimbang. Sebagai penutup, dari hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa tingginya engagement rate pada influencer Bigmo dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari konsisten konten, gaya komunikasi yang relevan dengan audiens, hingga pemanfaatan tren media sosial yang tepat waktu. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana strategi seorang influencer dapat meningkatkan interaksi dengan pengikutnya secara efektif. Demikian presentasi dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami juga terbuka untuk pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.